semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Nurita. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah klik video ini. Untuk teman-teman yang baru menonton video ini atau baru kepoin channel ini, aku ucapkan selamat datang. Aku biasanya membahas mengenai pramuka, seputar kepramukaan, dan nantinya juga akan ada beberapa konten-konten yang menghibur dan tentunya asik. Dan setelah menonton video ini, jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya juga ya. Oke, langsung saja. Di video kali ini aku akan membahas salah satu TKK juga, yaitu TKK penyelidik. Dan untuk mendapatkan TKK penyelidik ini ada beberapa syarat yang harus adik-adik penuhi. Syarat tersebut dibedakan berdasarkan golongan. Yang pertama ada golongan siaga, yang kedua untuk golongan penggalang, penegak, dan juga pandiga. Dan untuk golongan penggalang, penegak, dan pandiga ini terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan purwa, madya, dan terakhir utama. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana syarat untuk mendapatkan TKK penyelidik golongan siaga. Nah, untuk mendapatkan TKK penyelidik golongan siaga ini, adik-adik siaga yang pertama harus dapat menyembunyikan diri atau menyamar secara sederhana. Yang kedua yaitu adik-adik mempunyai catatan atau bukti bahwa adik-adik telah mengenal sedikitnya 2 macam tumbuh-tumbuhan. Misalnya tumbuhan itu namanya apa, cara untuk merawatnya bagaimana gitu kan, atau cara berkembang biaknya seperti apa gitu. Dan adik-adik juga harus tahu tumbuhan tersebut berguna atau tidak untuk manusia maupun hewan, dan juga termasuk ke tumbuhan yang beracun atau tidak gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu adik-adik harus bisa mengenali pembina ataupun temannya yang sedang menyamar di tengah kerumunan. Misalnya saja di pasar, di gedung bioskop, di pasar malam, ataupun di tempat-tempat ramai yang lainnya. Lalu yang keempat ini adik-adik dapat berjalan ataupun menunduk atau merayap gitu ya, mendekati teman ataupun pembina sejauh 50 meter. Dan adik-adik harus memastikan bahwa adik-adik ini tidak bisa terlihat ataupun didengar oleh orang yang adik-adik akan dekati gitu ya. Dan itu tadi syarat untuk mendapatkan TKK penyelidik golongan siaga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat untuk mendapatkan TKK penyelidik golongan penggalang, penegak, dan pandiga. Nah, untuk mendapatkan TKK penyelidik golongan penggalang, penegak, dan pandiga ini aku tadi sudah jelaskan bahwa ada 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan juga utama. Dan yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu syarat TKK penyelidik golongan penggalang, penegak, dan pandiga tingkatan purwa. Dan untuk mendapatkan tingkat purwa ini seorang pramuka harus yang pertama harus dapat memperlihatkan kecakapannya dalam menyembunyikan diri atau menyamar secara sederhana supaya adik-adik itu tidak mudah dikenali gitu ya, atau bahasanya itu berkamuflase gitu. Selanjutnya adik-adik harus memiliki sebuah catatan atau bukti bahwa adik-adik telah mengetahui cara dan juga kebiasaan hidup dari satu jenis atau satu macam hewan. Selain itu, adik-adik juga harus bisa mengenal sedikitnya 2 macam tumbuh-tumbuhan, baik yang digunakan maupun yang merusak ataupun beracun bagi manusia dan juga hewan. Lalu poin selanjutnya, adik-adik juga harus memiliki catatan atau bukti mengenai 2 macam jamur yang dapat dimakan orang ataupun yang beracun gitu. Dan juga adik-adik harus tahu seberapa tingkat bahayanya.
Jangan lupa juga adik-adik juga harus tahu bagaimana cara mencegah dan juga mengobati kalau adik-adik keracunan si jamur tersebut. Lalu kita lanjut yang ketiga, yaitu adik-adik dapat mengenali 2 orang teman ataupun pembina atau penguji yang sedang menyamar di tengah orang banyak dan dapat memberikan laporan mengenai keadaan dan juga kegiatan yang dilakukan oleh teman tersebut selama kurang lebih 10 menit yang dilihatnya dari jarak tertentu. Lalu yang keempat, yaitu adik-adik dapat memperlihatkan kecakapan adik-adik untuk mengikuti atau membayangi, menunduk atau merayap dengan salah satu gaya merayap sesuai dengan tempatnya. Nah, adik-adik ini harus bisa mengikuti, membayangi ataupun merayap tadi sejauh 300 meter mendekati penguji ataupun orang lain di tempat tertentu secara diam-diam tanpa terlihat maupun terdengar. Selanjutnya yang kelima, ini merupakan tambahan khusus bagi adik-adik golongan penegak dan juga pandega, yaitu adik-adik telah melatih sedikitnya seorang siaga untuk mencapai TKK penyelidik. Itu tadi untuk tingkat purwa. Selanjutnya kita akan membahas syarat kecakapan khusus penyelidik golongan penggalang, penegak, dan pandega tingkatan madya. Untuk mencapai TKK penyelidik tingkatan madya, ini adik-adik terlebih dahulu harus menyelesaikan syarat-syarat TKK penyelidik tingkatan purwa. Lalu yang kedua, yaitu adik-adik dapat memperlihatkan kecakapannya dalam penyamaran sesuai dengan tempatnya dan juga menggunakan benda-benda atau bayangan-bayangan untuk tempat-tempat persembunyian. Lalu yang ketiga, yaitu adik-adik dapat mendekati ataupun mengikuti, ya semacam membayangi penguji ataupun orang lain di tempat tertentu, yaitu dengan berbagai macam cara menurut dengan keadaan setempat. Dan dimulai dari jarak kurang lebih 500 meter sampai dekat tanpa diketahui atau disadari oleh penguji dan orang tersebut. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada siang hari, melintasi jalan raya dan juga gang atau lorong-lorong serta bangunan-bangunan dan juga tanah yang lapang. Dan adik-adik juga bisa melakukan kegiatan ini pada cuaca yang berbeda. Misalnya saja waktu panas dan juga hujan. Dan adik-adik juga harus bisa melaporkan keadaan atau kegiatan orang yang sedang diikuti tersebut. Lalu yang keempat, yaitu adik-adik dapat menunduk ataupun merayap mendekati penguji ataupun orang lain di tempat tertentu. Nah, kegiatan ini dilakukan menyesuaikan dengan keadaan tempat sekitar. Lalu adik-adik bisa melintasi jarak tersebut sejauh 500 meter sampai dekat dengan si penguji atau orang tersebut dengan tanpa dilihat atau didengar oleh si penguji ataupun orang lain. Nah, kegiatan itu juga dilaksanakan pada siang hari melalui tanah yang lapang, bukit, dan juga daerah dengan pohon-pohon yang tinggi. Nah, selain daerah-daerah yang banyak pohonnya, adik-adik juga harus bisa melewati di daerah yang banyak batu atau bebatuan dan juga yang terdapat bangunan-bangunan. Lalu kegiatan ini juga dilakukan dengan berbagai macam latar belakang, misalnya langit yang terang, gunung, kebun, ataupun hutan. Dan adik-adik bisa membuat laporan keadaan atau kegiatan orang tersebut. Lalu yang kelima, yaitu adik-adik telah membuat catatan dari hasil pengamatan adik-adik atas 4 jenis tanaman, termasuk pembuatan herbarium atau gambar sketsa atau foto tentang bagian tanaman tersebut. Selanjutnya, adik-adik juga telah membuat catatan hasil tanaman tersebut atau binatang, termasuk pembuatan gambar, sketsa atau pohon tentang kehidupan binatang tersebut.
Dan yang terakhir yaitu khusus untuk adik-adik golongan penegak dan juga pandega, yaitu adik-adik telah melatih seorang pramuka untuk mendapatkan TKK penyelidik tingkatan purwa. Nah, itu tadi beberapa syarat untuk mendapatkan TKK penyelidik tingkatan madya. Dan selanjutnya kita bahas untuk syarat mendapatkan TKK penyelidik golongan penggalang, penegak, dan pandega tingkatan utama. Dan untuk mendapatkan TKK penyelidik tingkatan utama ini, adik-adik harus sudah menyelesaikan syarat TKK penyelidik tingkatan madya. Lalu yang kedua yaitu adik-adik dapat memperlihatkan kecakapannya dalam penyamaran dengan memperlihatkan adanya angin, air, sungai ataupun kolam, pohon atau batu atau bangunan, cahaya yang terang, bayang-bayang dan sebagainya. Dan adik-adik dapat membekukan diri adik-adik sendiri dalam waktu 2 menit. Tetapi adik-adik jangan lupa tetap bernafas ya, nanti mati. Selain itu, adik-adik juga harus bisa melakukan gerakan perlahan-lahan sesekali, sehingga adik-adik ini sukar sekali untuk dikenal oleh orang lain. Lalu yang ketiga yaitu adik-adik dapat mendekati dan juga mengikuti atau membayangi penguji atau orang lain di tempat tertentu dengan berbagai macam cara menurut keadaan setempat. Kegiatan ini dilakukan dari jarak kurang lebih 500 meter sampai dekat tanpa diketahui atau disadari oleh orang tersebut. Dan kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari. Ini bedanya dengan yang madya itu, kalau madya dilakukan pada siang hari, kalau yang utama dilakukan pada malam hari. Lalu adik-adik juga bisa melintasi jalan raya ataupun gang, lorong, serta bangunan-bangunan dan juga tanah lapang. Dan juga adik-adik harus bisa melaporkan keadaan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang yang adik-adik ikuti ataupun yang sedang diintai gitu. Yang keempat yaitu adik-adik dapat menunduk, merayap, mendekati orang lain ataupun penguji. Ini dilakukan dengan berbagai macam cara menurut keadaan setempat gitu. Jadi adik-adik juga harus bisa, oh ini keadaannya seperti ini yang harus aku lakukan jadinya kayak gini gitu ya. Harus bisa menganalisis atau menyesuaikan dengan keadaan setempat. Dan kegiatan ini dilakukan dalam jarak 500 meter sampai dekat dengan penguji tanpa disadari, dilihat ataupun didengar oleh penguji. Dan kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Ingat ya, untuk untuk tingkatan yang utama ini adik-adik melakukan kegiatan pengintaian ataupun penyamaran ini pada malam hari. Adik-adik juga harus melakukan kegiatan tersebut di tanah yang lapang, berbukit, atau daerah dengan pepohonan atau batu-batuan atau bangunan-bangunan yang tinggi. Lalu yang kelima yaitu adik-adik telah membuat catatan hasil pengamatannya atas sedikitnya 2 jenis tanaman ataupun binatang liar yang tidak biasa dipelihara manusia, termasuk pembuatan herbarium atau gambar sketsa atau foto tentang bagian tanaman ataupun kehidupan binatang tersebut. Dan khusus untuk adik-adik golongan penegak dan juga pandega, ini ada tambahan, yaitu adik-adik telah berhasil melatih seorang pramuka untuk mendapatkan TKK penyelidik golongan madya. Dan itu tadi penjelasan kakak mengenai syarat untuk mendapatkan TKK penyelidik untuk golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau ada adik-adik yang merasa bisa melakukannya, yuk langsung hubungi pembinanya untuk melakukan uji TKK. Kalau tadi kakak sudah menjelaskan syarat-syaratnya, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai tugas apa yang harus adik-adik lakukan di pertemuan kali ini. Simak terus ya.
Tugas untuk TKK penyelidik ini ada dua. Yang pertama yaitu adik-adik silahkan membuat laporan mengenai 3 tumbuhan dan juga 3 binatang. Dan untuk membuat laporan ini adik-adik jangan lupa untuk memasukkan atau mencantumkan nama tumbuhan ataupun hewan tersebut apa. Bisa adik-adik sertakan juga nama latinnya ya. Lalu jenisnya, jenis tumbuhan atau binatang ini apa? Lalu cara tumbuhnya atau cara berkembang biaknya ini seperti apa? Lalu untuk tumbuhan ini apakah mengandung racun atau tidak? Dan untuk binatang apakah ini jenis binatang yang berbahaya atau tidak gitu. Dan juga manfaat dari tumbuhan tersebut untuk manusia dan hewan itu apa. Adik-adik juga bisa sertakan bagaimana lingkungan sekitar atau lingkungan hidup dari binatang ataupun tumbuhan tersebut. Pokoknya adik-adik tuliskan atau buat laporan sedetail mungkin mengenai tumbuhan-tumbuhan yang adik-adik pilih ataupun hewan-hewan yang adik pilih. Dan ingat ya, jangan plagiat ataupun contek-contekan. Sekecil apapun kecurangan yang adik-adik buat itu akan mempengaruhi nilai dan juga sikap adik-adik. Jadi jadilah siswa yang jujur ya. Selanjutnya yang kedua yaitu adik-adik silahkan membuat video penyamaran. Video penyamarannya seperti apa? Silahkan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sadana Fatar dari kelas 8A. Saya Muhammad Tafardani dari kelas 8B. Kami di sini akan membuat video tentang penyamaran. Oke teman-teman, kita akan memulai penyamarannya. Teman-teman, kurang lebihnya seperti itu video penyamarannya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi adik-adik sudah tonton video, contoh video penyamarannya. Nah setelah adik-adik membuat video penyamaran sekreatif mungkin, adik-adik unggah ataupun upload video tersebut ke Instagram. Durasinya maksimal 3 menit ya. Jangan lupa untuk beri caption menarik dan identitas adik-adik seperti nama lengkap, kelas dan juga nomor absen. Jangan lupa untuk tag juga ke Instagram Pramuka MTSN 1YK dan juga ke Instagram pembina. Nah setelah adik-adik selesai mengerjakan tugas laporan dan video, adik-adik kumpulkan melalui Google Classroom, di mana di Google Classroom nanti terdapat 2 kolom pengiriman tugas. Yang pertama yaitu pengiriman laporan dalam bentuk PDF ataupun dokumen, dan yang kedua untuk video ini silakan adik-adik tuliskan atau paste link postingan video di Instagram adik-adik ke kolom pengumpulan ini. Dan perlu adik-adik ingat, supaya video ini bisa dinilai, tentu adik-adik jangan buru-buru untuk mendelete atau menghapus video tersebut sebelum dinilai. Dan juga adik-adik pastikan bahwa Instagram adik-adik tidak di private atau tidak dikunci gitu ya. Dan itu tadi 2 tugas untuk minggu ini. Jangan lupa untuk segera dikerjakan dan jangan ditunda-tunda. Dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like-nya kalau kalian semua suka dengan video penjelasan ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan adik-adik terhadap channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Bisa ke teman-teman di sekolah lain ataupun ke teman-teman yang dalam proses untuk uji TKK. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.